Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Rahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview lagi tentang mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang berjudul Instrumen Pemerintahan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Dede Mulyadi SMH dan Bapak Dr. Randy Aridayadi SMH. Baiklah, lanjut kepada pengertian dari instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya yang pertama instrumen prasarana, yang kedua instrumen yuridis. Struktur normahan hukum administrasi negara dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi dan bersifat umum atau abstrak sampai tingkat yang paling rendah dan bersifat individual atau konkret. Dalam suasana hukum tata usaha negara HTUN, kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus diperhatikan. Dan yang kedua, norma hukum individual. Norma hukum adalah norma hukum yang ditunjukkan untuk atau diselamatkan atau dialamatkan atau pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang telah tertentu. Yang ketiga, norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasannya, dalam arti tidak konkret. Yang keempat, norma hukum konkret. Norma hukum konkret ini adalah suatu norma-norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata atau konkret, yang disebut konkret. Contohnya mencuri mobil Avanza berwarna putih yang diparkir di depan Mall City Mall Cianjur, dan seterusnya. Baiklah, mungkin segitu review untuk jurnal. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Acara Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Baiklah, dampak penyebaran COVID-19 ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi, geopolitik, sosial, teknologi, ataupun lingkungan hidup, namun juga memberi pengaruh terhadap pembentukan maupun penegakan hukum. Beberapa penegakan hukum berbagai dimensi hukum telah bergeser dan ditegakkan tanpa sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan karena dianggap tidak memadai dalam situasinya. Misalnya pengendalian virtual di era pandemi ini, pendaftaran gugatan online di era masa pandemi tersebut, ataupun mengenai optimalisasi penerimaan pajak di era pandemi merupakan realitas yang relatif baru dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dan baiklah, belum juga ditentukan apakah pemberlakuan dan penegakan hukum tersebut akan berakhir atau hanya selama masa pandemi di sisi lain. Perubahan karakter penegakan hukum sedikit banyak akan berdampak pada institusi negara maupun masyarakat dalam aktivitas hukumnya. Ancaman dari penyebaran COVID-19 ini diperkirakan secara bertahap akan berkondisi pada pembentuk regulasi atau membentuk peraturan perundang-undangan dari berbagai jenis dari hierarki sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tersebut, yaitu tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 atau coronavirus
Disease 2019 atau COVID-19. Dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional tersebut atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beberapa aturan teknis yang bersifat mengatur dengan berbagai jenis dan hierarki ataupun bentuk peraturan di luar yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut. Misalnya Papua, pilkada, instruksi presiden, instruksi menteri ataupun peraturan perundang-undangan kepala daerah yang jumlahnya minimal cenderung sama dengan jumlah daerah tersebut. Otonom, jumlah daerah otonom yang ada di Indonesia. Baiklah, mungkin segitu review jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.